Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini program podcast Duta Damai Sumut kembali lagi, balik lagi. Hari ini kita kedatangan tamu yang cukup katakanlah fenomenal untuk kalangan anak muda. Kalau kita bilang hari ini trendsetter kita untuk yang ada di Medan. Hari ini kita sama Bang Palaseta, Ketua HIPMI Kota Medan. Apa kabar Abang? Alhamdulillah, kabar saya baik. Alhamdulillah. Yang penting kalau kabar Abang baik, semoga semuanya baik-baik saja. Siap, amin. Hari ini kita tetap menggunakan masker Bang. Kita mohon izin kita nggak lepas masker karena keadaan memang sedang tidak baik-baik saja. Bagaimanapun kita tetap berharap pandemi COVID-19 ini cepat reda, cepat surut. Semoga kawan-kawan yang di luar sana, kawan-kawan terus masih bisa mencari nafkah dengan baik juga. Itu harapan kita dan keadaan kita kembali membaik seperti sedia kala. Hari ini kawan-kawan Duta Damai, saya diberi kesempatan mewawancarin Bang Palaseta. Kita akan bicara sedikit terkait masalah apa sebenarnya toleransi ala Bang Palaseta. Toleransi ala Palaseta ini bagaimana? Sebelum jauh Bang, Duta Damai ini adalah bentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Duta Damai Sumut sudah lahir sejak tahun 2016. Artinya belum terlalu jauh, tidak seperti HIPMI yang sudah dari tahun berapa? Tahun 80-an. Kita baru tahun 2016. Program podcast adalah salah satu program unggulan Duta Damai Sumut. Nah, ketika kita bicara toleransi untuk hari ini, maka pengertiannya cukup luas. Bagaimana kita bisa menerima perbedaan di antara kita. Nah, sesederhana itu kira-kira menurut Abang, toleransi itu dengan kalimat sederhana apa? Terima kasih atas undangannya. Jadi kalau kita berbicara tentang toleransi, kita berbicara tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Bang. Ya, sila kelima yang dimana artinya kita memperlakukan setiap individu itu sesuai tupoksinya. Betul. Harap dicatat ya, pengertian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu bukan berarti setiap orang harus sama rata. Sebab saya percaya dengan apa kata Aristoteles yang dia bilang, do you know what is the greatest injustice? Apakah kalian tahu apa itu ketidakadilan yang paling tinggi? Ketika kita memaksakan hal yang tidak sama menjadi sama. Memaksakan hal yang tidak sama menjadi sama. Memang kedengarannya kalau kita lihat hampir sama ya dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padahal yang dibilang di situ, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia artinya kita memberikan sesuatu itu sesuai dengan kebutuhannya. Bukan kebutuhannya, bahkan sesuai apa yang dia lakukan. Itulah kenapa kalau kita bicara toleransi, jadi kita banyak ambigu. Kita melihat bahwa toleransi itu pukul semua sama rata. Padahal bukan seperti itu. Contoh gini, kamu kerja 20 jam, satu lagi ada orang kerja 2 jam, tapi dibayar sama. Apakah itu keadilan? Tidak. Apakah itu toleransi? Tidak adil lah Bang. Exactly. Yang saya bilang artinya bagi saya toleransi itu adalah memperlakukan adil buat sesama, sesuai dengan apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan. Gitu. Jadi tidak memandang sara atau isu rasnya, agamanya, tapi kita harus memperlakukan semuanya dengan adil. Sama rata artinya ya Bang ya? Sama rata arti kata gini, banyak orang bilang sama rata menaruh, kamu pernah lihat nggak di Instagram ada lihat 3 orang, 1 orang tinggi, 1 orang pendek, 1 orang sedang. Jadi pertama pijakannya setinggi ini, terakhir kedua pijakannya satu lagi dibikin satu tinggi satu ya jadi supaya nampak lihat yang sama. Menurut saya itu tidak adil. Adil dalam persepsi pendek gimana ya kelihatannya adil tapi belum tentu tidak adil. Jadi gimana kita bilang ya, yang adil itu adalah harus diberi ke semua orang itu ya sesuai dengan apa kebutuhan dia. Apa yang dia kerjakan. Gitu. Jadi artinya toleransi di kacamata Bang Palaseta sangat-sangat ini ya, out of the box kalau kita menurut kita. Artinya memang betul ketika kita bicara toleransi di sekarang ini, kita tidak mau bicara masalah sara, agama, suku, ras dan lain sebagainya. Kita lebih fokus masalah bagaimana toleransi itu bisa hadir di tengah-tengah masyarakat yang hari ini cukup dinamika cukup berkembang. Apalagi anak muda Bang. Nah, kemudian
kalau kita bicara anak muda, mereka memahami toleransi. Apakah hari ini anak-anak milenial itu ngeh, Bang, menurut Abang terkait masalah toleransi? Artinya ketika mereka bisa menerima perbedaan di tengah-tengah mereka, kemudian tidak membahas itu sebagai isu yang gede, apakah itu satu sebuah toleransi yang bagus menurut Abang? Ketika negara sedang damai, akan lebih, semua orang bakal bisa lebih menerima toleransi, berbuat adil. Ketika negara lagi misalnya dilanda krisis, itu akan susah, sebab itu menjadi alat bagi sebagian masyarakat menjadi isu politik. Isu politik? Isu politik. Contoh ya, saya bicara dikit mengenai, saya kan S2-nya itu topiknya tentang inequality. Iya. Tentang minoritas Cina, Tionghoa lah kita bilang ya. Jadi saya lihat itu dia pakai, saya baca satu jurnal, judulnya Inequality During Syarikat Islam. Ini kita buka nih. Iya. Apakah di topik itu, apakah 1914 itu kan Syarikat Islam lagi berkembang? Betul. 1914 ya, Bang? 1914. Dilihat studi itu, apakah di daerah yang Islamnya kuat, konsentrasi, terjadi kekerasan terhadap minoritas? Tidak. Ternyata tidak. Betul. Itu membuktikan bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Ya, iya. Jadi di daerah mana yang terjadi kerusuhan terhadap minoritas, terutama etnis Tionghoa? Di daerah yang kesenjangan sosialnya mencolok, lebih tinggi. Perceived income inequality. Artinya yang saya bisa bilang, kalau negara kita damai, rakyat makmur, insya Allah kekecauan itu bisa hilang. Ya. Itu sih. Jadi bukan agama, tapi itu bisa dipakai sebagai justifikasi. Ya. Artinya ketika memang keadaan negara baik-baik saja, maka tidak ada pergejolakan yang bagaimana sekali. Nah, oke, ketika itu jadi hal yang menarik bagi Abang, maka mari kita lihat situasi hari ini. Situasi hari ini memaksa yang mungkin yang katakan ekonominya bagus, mereka tetap main di rumah saja. Mereka di rumah saja. Tapi dengan keadaan yang pas-pas saja, Bang. Kita kan tidak bisa di rumah saja nih, Bang. Betul. Makin harus bergerak untuk mencari nafkah dan sebagainya. Nah, ini kan sudah ada ketidakadilan, Bang. Mungkin yang tadinya mau di rumah saja, mereka juga mau ikutin aturan. Nah, ini bagaimana menurut Abang kira-kira? Waduh, kalau ini saya jujur, saya tidak mau menyentuh topik politik. Siap. Kita harus mendukung program pemerintah. Betul, kita setuju. Mengenai yang ada orang, saya rasa kita harus bersabar ya. Dengan pesan pemerintah bahwa mereka akan mengirimkan bantuan. Gitu. Jadi ini bukan ranah saya untuk mengkomentar. Iya. Tapi artinya kita harus patuhilah sebisa kita. Iya. Betul. Artinya ketika pemerintah mengeluarkan aturan terkait masalah kita harus patuhi. Kita harus patuhi. Karena sebagai rakyat kita harus patuhi. Cuman kan karena tadi Abang singgung masalah negara baik-baik saja. Hari ini kan kita sedang baik-baik saja. Harap dicatat, negara bukannya tidak baik. Ini bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia. Saya nggak bisa bilang ini negara tidak baik-baik saja. Saya tidak bilang begitu ya. Kita lagi dilanda krisis. Itu saja. Bukan kita saja, bukan Indonesia, tapi seluruh dunia. Betul. Dengan pandemi yang bernama COVID-19. Nah, kita gimana ya? Negara sudah berusaha sebaik mungkin. Ya kita harus ikut juga lah mensukseskan. Kalau saya mau bilang, saya dari segi pengusaha, kalau Ketua Fajar bilang, Bang, Abang kan enak pengusaha. Ya, kamu pikirkan, coba lihat di sini, tutup semua. Betul. Kita juga merasakan. Betul. Sebetulnya hari ini pengusaha yang banyak mengencangkan pinggang loh. Artinya semua didahulukan masyarakat, pengusaha kan nomor belakang. Jadi bukan sebaliknya. Tapi kita tetap mendukung program pemerintah. Ya, lihat sendiri, tutup, kita patuhi, biar pandemi ini cepat selesai dan kita bisa recover, sehat kembali. Ya, artinya ketika kita semua berharap pandemi ini lekas selesai dan kita bisa hidup seperti normal kembali. Walaupun dengan keadaan yang berbeda. Makanya saya Ketua Fajar, saya selalu bilang sama teman-teman yang ada kesempatan untuk vaksinlah. Iya, betul. Kita sangat itu kuncinya. Betul. Kita harus vaksin, Bang. Vaksin. Ya. Kita harus vaksin. Saya rasa Abang udah vaksin ya?
Kebetulan dapat. Alhamdulillah. Iya, dari institusi sekolah. Iya betul. Jadi kita semua mari dukung program pemerintah. Yang pertama hari ini sedang dicanangkan vaksin. Maka kawan-kawan yang masih belum vaksin, ayo segera lakukan vaksin. Betul. Kemudian Abang untuk kawan-kawan sahabat Duta Damai sendiri, untuk informasi, Bang Palaseta ini salah satu pengusaha yang di Kota Medan punya pusat perbelanjaan. Betul. Ya. Jadi memang sangat berdampak COVID, luar biasa. Yang pertama terdampak. Nah, kemudian Bang, ketika kita bicara toleransi dan lain sebagainya, saya mau tahu apakah menurut Abang hari ini anak-anak milenial kita dengan kegiatannya di media sosial, kita tahu Bang, media sosial kita sekarang nggak ada yang bisa filter selain diri kita sendiri. Betul. Nah, kayak mana Abang melihat nilai toleransi dari media sosial yang langsung dikonsumsi oleh anak-anak muda hari ini Bang? Kalau saya bisa bilang hari ini jauh lebih baik daripada dulu-dulu ya. Kenapa Bang? Kenapa? Karena pemerintahan kita sudah evolve. Patahannya itu kalau dari studi saya itu di tahun 98, zaman Pak Harto. Bukan. 98? Pak Gus Dur. Pak Gus Dur lah yang mengasimilasi, bukan membuka guru toleransi adalah kan beliau dinobatkan. Betul, jadi guru toleransi. Jadi setelah itu minoritas dari berbagai suku, Tionghoa, dari Timur. Dari Irian Jaya. Dari mana lihat? Sekarang kalau kita lihat di TV-TV, banyak bintang filmnya, banyak pembawa acaranya kan sudah mulai beragam. Kan itu bentuk toleransi. Waktu dulu belum tentu seperti ini. Memang zamannya dan pemimpin kita hari ini, Pak Jokowi juga orangnya sangat toleransi. Jadi bukan hanya dari suku ya, tapi dari berbagai umur. Staf sus kita juga yang pakem-pakem, yang bagus-bagus dari kaum milenial, wamen juga dari kaum milenial. Jadi kalau saya lihat hari ini dengan ada, bukan masalah medianya ya, tapi memang pemerintah, kunci dan mata airnya itu ada di pemerintahan, kebijakan. Jika pemimpin kita bagus, baguslah pemerintahan ini. Ya ini yang terjadi, bagus. Berarti sejauh ini Abang berpendapat bahwasanya pemerintah telah membuka kita untuk jelas. Artinya, kita rasakan itu, kita rasakan. Betul. Gitu. Cuman saya yang pengen concern adalah bagaimana menurut Abang penggunaan media sosial kita hari ini Bang, terutama di kalangan milenial. Penggunaan panhar kita, oke. Kayak dua bilah, kayak pedang bermata dua. Dibanding sebelum 98 pasti sekarang jauh lebih maju. Iya dong, pasti. Artinya semua informasi itu cepat. One click, with one click gitu kan. Nah, kita lah harus pandai-pandai memilah-milah berita. Saya beruntung ya. Saya pendidikan awal S1 SMA di luar negeri. Betul. Yang dimana kita diajari untuk riset. Jadi ketika ada berita muncul, saya tidak langsung percaya. Saya selalu periksa dari mana source-nya, sumbernya. Itu selalu. Misalnya dia bilang, Starbucks mengeluarkan minuman baru, frappe yang baru. Saya lihat dulu beritanya dari mana. Saya pasti cek ke Instagramnya Starbucks dulu kan. Betul bukan? Kalau tidak ada berarti kan berita ini tidak betul. Apalagi hari ini sekarang gampang mereksanya. Semuanya kan bisa dilihat di online. Tergantung kita mau mencermatinya atau tidak. Dan apalagi kita sering bikin paper, makalah gitu kan, kita kan lihat narasumber dari mana. Misalnya kita nulis berita dari mana, pakai korannya yang punya nama atau tidak, yang reputasinya bagus atau tidak. Jadi kalau lihat ya pandai-pandai, tergantung nilai pendidikan. Biasanya semakin tinggi pendidikan, semakin tidak gampang, semakin kritis. Semakin kritis dalam menanggapi sebuah menanggapi seluruh informasi. Artinya penting edukasi. Penting. Saya setuju dengan apa yang disampaikan. Jadi jangan kita sedikit-sedikit share. Baca betul. Kadang Bang Ceta harus kita sadari, karena judul kita bisa terpecah belah Bang. Betul. Itu harus kita akui. Berarti kan ini pemerintah harus mengontrol medianya.
Betul kan? Iya dong. Tapi ketika pemerintah terlalu ketat mengkontrol media, maka kebebasan pers tidak bisa dong, Bang. Gini, saya percaya satu hal. Ya. Demi kesatuan kesatuan negara, Iya. demi kesatuan negara Dan persatuan. dan persatuan, kita penegara harus kuat mempersatukan itu. Artinya harus dikontrol ya harus kontrol demi tidak terpecah lah, gitu. Tapi nggak boleh terlalu ketat, Bang. Enggak, gini, bukan masalah ketat. Ada dua, lihat nih, Pak, Ketua Fajar. Dua hal berbeda ya. Ketika penulis menyajikan berita yang faktual, Yoi. dengan yang memelesetkan. Yoi. Contoh, ada bintang terkenal ditulis. Contoh ya, ini saya contoh ya. Siapa aktor favorit kamu? Katakanlah Vino G. Bastian. Vino Bastian. Ya. Tertangkap BNN. Wah. Rupanya bukan Vino yang itu. Iya. Tapi ditulis iklannya itu. Iya. Menurut kamu, etis tidak? Enggak dong. Itu yang saya maksud. Bukannya kita mengkungkum kebebasan pers. Ya. Tapi memberikan title itu sesuai dengan isinya. Kan kadang-kadang ada judul tidak sesuai dengan konten. Berarti, Bang, ada yang memanfaatkan media sebagai kendaraan, entah apapun itu tujuannya. Ya. Ya, pasti. Pasti. Jadi sebenarnya ini hal yang menarik ketika kita bicara masalah media. Kenapa saya tersinggung tadi masalah media, Bang? Karena kebiasaan hari ini ketika kita mendapat sebuah informasi ini, mohon maaf, Iya. Bang. Mungkin orang tua saya mungkin katakanlah begitu, ketika jiwa konsumtifnya bermain di media sosial, katakanlah Facebook. Oh, ketika ada berita kayak tadi yang judulnya gede-gede, langsung share ke grup. Betul. Secara tidak langsung hal ini, Bang, bisa Menjadi pemantik. Betul. Dan ini sering terjadi di momen-momentum politik dan lain sebagainya. Betul. Nah, ketika ini mulailah masuk ke permasalahan agama, permasalahan suku, ras dan lain sebagainya. Betul. Ini semua kenapa saya tadi tanyakan ke masalah media, Bang? Karena hari ini anak-anak muda kita sebagai pengguna aktif media sosial itu harus kita sadari. Betul. Dan orang tua kami adalah pengguna aktif dari media Facebook yang hari ini informasi sangat cepat dapat. Kemudian, Bang Palaseta, Duta Damai tidak bisa lepas dari BNPT. Karena bagaimanapun BNPT adalah yang membentuk kita, Bang. Sebagai pertanyaan, katakanlah bukan pertanyaan terakhir, tapi ini hanya merefresh saja. Menurut Bang Palaseta, secara sederhana saja, Bang, apa itu terorisme, Bang? Terorisme? Iya. Tidak ada unsur apa-apa, Bang. Hanya pure terorisme. Bagi saya, terorisme itu adalah suatu oknum yang mencelakai orang lain dengan tidak manusiawi. Apapun yang memecah belah bangsa bisa disebut terorisme. Bukan hanya dari paham radikal, ideologi agama. Tapi contoh, kita ini nggak sebut merek ya. Pernah nggak terpikir terorisme dalam bentuk lain yang merugikan negara? Itu yang menurut saya terorisme. Contoh, narkoba, penjajah tanpa wajah itu. Iya kan? Itu maksud saya. Jadi bagi saya, tapi memang selalu dikaitkan dengan agama. Tapi menurut saya, apa yang merusak anak bangsa itu bisa dicap sebagai terorisme. Iya. Terorisme lingkungan. Iya, betul. Contoh, coba ini buat pikiran ya. Kamu punya usaha perkebunan. Tiba-tiba ada orang bilang, oh ini merusak lingkungan gini, kamu harus tetap hutan aja. Karena lebih penting lagi binatang. Lebih penting manusia atau? Manusia dong. Exactly. Jadi hal seperti itu. Itu dalam kacamata Palaseta juga sebuah tindakan terorisme ya, Bang? Iyalah. Mungkin terorisme tidak hanya meledak-ledakan diri saja. Boleh ya, terorisme atau institusi yang merusak. Hal seperti itulah yang merusak. Yang sebagai merusak dia ya. Merusak. Gitu. Tidak semua ya. Iya, betul. Tapi gitulah dia. Saya senang, Bang, kita berdiskusi sangat ringan begini. Saya kepingin sekali waktu kita buat forum untuk berdiskusi dengan kawan-kawan Duta Damai dan anak-anak milenial
untuk berdiskusi masalah penggunaan media sosial dan lain sebagainya. Kemudian Bang Palaseta, ketika kita bicara terorisme, maka saya dan Abang juga mungkin sepakat, tidak ada satu agama pun yang membenarkan tindakan terorisme. Bahkan seluruh agama dan aliran kepercayaan, kayak misalnya kepercayaan si Singamaraja kan Parmalim Bang, selalu mengajarkan cinta kasih dan damai. Jadi jadi yang salah itu bukan agama, yang salah itu bagaimana mereka menanggapi sebuah perbedaan di tengah-tengah masyarakat. Ini salah satu bentuk miss dalam menanggapi sebuah toleransi Bang Palaseta. Baik. Terakhir Bang, yang saya pengen tanyakan, mungkin apa pesan yang ingin Abang sampaikan kepada kawan-kawan Duta Damai khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya nanti yang mendengar ini terkait masalah kita bisa membuka diri lebih baik lagi. Hari ini Bang, kita jujur saja, isu dengan ras itu sangat kental Bang. Anak-anak muda kita yang masih muda, kita sering dengar disusupi masing-masing. Nah, Abang ingin berpesan seperti apa terkait masalah ini, terkhusus untuk anak-anak muda? Karena saya yakin Abang cukup kuat dalam circle anak muda ini. Mudah-mudahan. Jadi kalau pesan saya pertama, kalau di masa pandemi mau tahu contoh toleransi, Siap. pakai masker. Oh asik. Ya, betul kan? Jangan, ya kita saling jaga. Itu bentuk toleransi. Iya. Yang kedua, bagi teman-teman ketika kita menerima suatu informasi, dicerna dulu. Kita riset, kita pelajari, betul atau tidak. Itu. Yang kedua, simple. Ketika kita mau membuat sesuatu, tanya ke diri kita, orang tua saya suka tidak jika saya melakukan ini? Kalau jawabannya suka, mudah-mudahan insya Allah ridho dan baik. Tapi kalau kira-kira orang tua kita bakal sedih, jangan lakukan. Atau ketika kita berhubungan dengan orang lain, kita tanya juga, orang tua dia sedih tidak jika kita melakukan tindakan tersebut? Saya ngefans sama Khabib loh. Khabib Nurmagomedov, tahu kan? Pemain MMA. Iya. MMA. Iya, betul. Kan dia baru-baru saya nonton ya. Bagaimana dia bilang hal apa yang kadang-kadang ketika bertarung terberat buat kamu? Dia bilang yang terberat itu ketika saya bertarung, Ya. orang tua musuh saya itu pas di situ. Waduh. Saya berkali-kali, 3 kali saya sudah, yang terakhir dia berantem dengan Gaethje. Ada sebelum dengan Gaethje. Jadi waktu dia mau punya kesempatan untuk lock, mematahkan tangannya, orang tuanya di situ ngeliatin. Itu dia bilang nyerahlah, dia lepas. Nah, itu menurut saya itulah bentuk toleransi juga. Jadi ketika kita mau berhubungan sama orang, kita tanya, orang tua dia sedih nggak kalau saya buat itu? Dan kita tanya ke orang tua kita, orang tua saya ridho nggak kalau saya lakukan itu? Semoga ini bisa membantu. Saya sedang sekali Bang Palaseta hari ini berdiskusi dengan Abang terkait masalah toleransi. Apapun itu, ini satu kebanggaan Bang. Sama-sama. Buat kami secara lembaga Duta Damai Sumatera Utara bisa berdiskusi, bisa hadir di tengah-tengah Abang. Saya senang dengan Duta Damai. Semoga nanti kalau insya Allah ke depan HIPMI ada acara, saya pasti libatkan Duta Damai. Alhamdulillah. Artinya untuk biasa kita ada acara, nanti kita siapkan stand ya, Duta Damai bisa bawa brosur. Boleh Abang. Ya. Ini satu kebanggaan, satu kehormatan untuk kita semuanya bisa ada di sini. Kemudian kawan-kawan sahabat Duta Damai semua, mungkin ini sesi terakhir berdiskusi dengan Abang Palaseta. Semoga informasi yang disampaikan ataupun apapun yang disampaikan di sini bisa menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Dan apabila ada kesalahan, kami hanya manusia biasa, saya mohon maaf karena kesempurnaan yang hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya juga. Terima kasih banyak Bang sekali lagi. Abang sehat-sehat selalu, sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Semoga pandemi ini lekas selesai Bang. Siap. Terima kasih sekali lagi. Demikian diskusi podcast hari ini. Saya Fajar dari Munte. Terima kasih. Nanti selanjutnya kita akan podcast bareng lagi. Selamat sore, salam sehat selalu, salam sukses kita selalu. Thank you.